Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Misbah selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum. Saya Kiki Julianti, NIM 054 akan memaparkan materi mengenai hukum sebagai common good. Baik, memasuki pembahasan di sini saya akan membahas mengenai pengertian secara umum konsep dari common good. Di khusus common good bermula dari sebuah upaya dalam menghadirkan perdamaian setelah terjadinya tragedi Perang Dingin dan melibatkan sejumlah para tokoh elit politik. Dalam menghadirkan perdamaian, para tokoh elit membawa prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Namun dalam upaya tersebut gagal mengubah masyarakat pasca konflik dikarenakan upaya tersebut justru malah menimbulkan pembebanan norma-norma hak dan kesetaraan. Berdasarkan kegagalan tersebut, membuat para tokoh politik lebih fokus pada norma-norma internasional dan kemudian menegosiasikan di tingkat lokal. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang memecah belah masyarakat pasca perang adalah dengan upaya membangun gagasan bersama tentang common good atau kebaikan bersama sebagai bagian dari transisi politik dari perang ke perdamaian. Common good menurut para ahli. Baik, memasuki pembahasan mengenai tokoh yang pertama ada Aristoteles. Jadi, Aristoteles adalah orang pertama yang dianggap memiliki gagasan mendasar tentang common good dan menjadikan common good sebagai konsep yang sangat sentral dari teori-teori politiknya. Dengan kata lain, common good berkembang mengiringi proses alur politik yang terjadi di masa Aristoteles. Pemikiran Aristoteles tentang common good berawal dari sebuah perenungan tentang fungsi sebuah negara yang didirikan untuk mewujudkan kebaikan. Bagi Aristoteles, prinsip kebaikan adalah seputar kondisi kehidupan. Tidak hanya seputar kondisi kehidupan, tetapi juga mewujudkan kehidupan yang baik. Common good yang dibawakan oleh Aristoteles memang berangkat dari kondisi politik yang ada pada saat itu dan berkembang dalam teori-teori politiknya. Dalam artian lain, Aristoteles dalam merealisasikan common good dalam teori politiknya sangat berangkat dari sebuah kesadaran bahwa untuk menghadirkan kesejahteraan dalam sebuah kehidupan bernegara membutuhkan partisipasi publik untuk mengembangkan sebuah kebijakan yang didominasi oleh unsur politik. Selain itu, dalam diskursus common good, Aristoteles juga merupakan pelopor dari lahirnya istilah common good juga, termasuk golongan pemikir pramodern yang mengaitkan common good dengan tujuan yang lebih tinggi dan kehidupan yang berbudi luhur, berupa keadilan, kebijakan, dan kesejahteraan yang hanya dapat direalisasikan dalam komunitas politik yang ideal. Kemudian lanjut pada tokoh selanjutnya yakni oleh Marcus Tullius Cicero. Marcus Tullius Cicero dalam bukunya yang berjudul On the Republic and on the Laws mengatakan bahwa kebaikan rakyat adalah hukum. Menurut Cicero, common good merupakan sebuah solusi yang tertinggi dalam suatu negara, berangkat dari suara rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dipertegas olehnya dengan mendefinisikan makna res publica, yang berarti sesuatu dari rakyat, dengan artian lain bahwa dalam sebuah komunitas besar, perjanjian tentang keadilan adalah untuk utilitas komunion atau kebaikan bersama. Lebih lanjut, Cicero berpendapat bahwa di dalam sebuah komunitas besar dan individu dalam memutuskan sebuah unsur kebaikan bersama disatukan oleh sebuah kesepakatan yang memiliki prinsip keadilan. Kemudian tokoh selanjutnya yakni Marx and Engels. Marx and Engels menyimpulkan bahwa common good atau kepentingan bersama yang dibawakan oleh kelas atas tidak benar-benar untuk menghadirkan kebaikan bersama, melainkan untuk mencegah kelas bawah menyadari kepentingan kelas atas yang bertentangan dengan kelas-kelas dominan, seperti kepentingan kelas bawah. Dalam artian lain, pemahaman common good di masa modern memberikan pemahaman baru bahwa common good merupakan sebuah dalih di mana golongan individu dapat mengejar tujuan pribadi atau kepentingan pribadi. Nah, kemudian tokoh selanjutnya yakni Maximilian Zen. Istilah common good atau kebaikan bersama sangat dekat dengan pengertian istilah public good atau kepentingan publik dan public interest atau kepentingan umum. Selain itu, para ekonom dalam memaknai public good cenderung menggunakan istilah barang publik dalam bentuk jamak. Hal tersebut dikarenakan para ekonom memandang barang publik merupakan barang yang tidak dapat dikecualikan, dalam artian lain bahwa orang lain juga memiliki hak untuk mengelola, menikmati tanpa adanya persaingan. Sementara itu, pemaknaan istilah common good, kebaikan bersama, lebih mengarah kepada moral, atau lebih tepatnya gagasan common good atau kebaikan bersama menyeratkan keberadaan suatu komunitas dengan nilai-nilai moral yang bertentangan dengan kondisi masyarakat. Baik, kemudian tokoh yang terakhir yakni Manspread. Terdapat 3 pendekatan yang ditawarkan oleh Manspread, yakni agregat, prosedural, dan kesatuan dalam merealisasikan common good berhubungan erat dengan kewenangan elit kuasa yang memegang kendali alur politik. Mengingat kebaikan bersama dapat tercapai apabila terdapat unsur-unsur kemanfaatan bagi semua anggota masyarakat, maka bisa dikatakan penerapan common good erat kaitannya dengan pertimbangan pengeluaran suatu kebijakan oleh elit kuasa. Apakah kebijakan tersebut mengandung nilai manfaat atau sebaliknya. Juga mengandalkan opini publik sebagai bentuk pertimbangan dalam merealisasikan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan. Selain itu, kebijakan yang akan dikeluarkan elit kuasa harus menimbang manfaatnya akan berpengaruh kepada tujuan yang lebih tinggi, yakni Tuhan dan negara, atau akan berpengaruh kepada kepentingan pribadi. Jika penerapan common good berpaling dari unsur agregat, prosedural, dan kesatuan, maka bisa dikatakan penerapan common good beralih menjadi private good.
Kiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hukum sebagai common good. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.